Krisis energi kini terjadi di sejumlah negara di dunia. Setelah beberapa negara di kawasan Eropa dan China, kini krisis serupa juga menimpa India. Bahkan situasi di negeri Bollywood ini semakin mengkhawatirkan sampai menimbulkan ancaman pemadaman listrik secara massal. Apa sebetulnya penyebabnya dan bagaimana bisa krisis energi di India ini semakin ngeri? Kita akan membahasnya bersama. Ya, kondisi terbaru di India berdasarkan data Central Electricity Authority, ada 63 dari 135 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu hanya memiliki pasokan batu bara untuk 2 hari saja ya. Dan dari jumlah ini 17 diantaranya bahkan sudah kehabisan stok atau pasokan. Padahal kalau menurut aturan pemerintah federal, pasokan ini setidaknya harus ada untuk 2 minggu ya. Jadi berbanding terbalik sekali antara 2 minggu dan 2 hari. Dan selain itu melansir media lokal NDTV, persediaan batu bara atau stok batu bara per September 2021 itu sudah turun menjadi sekitar 8,1 juta ton. Ini berbeda sekali atau sekitar 76% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, selama ini batu bara memang sudah menyumbang hampir 70% ya dari pembangkit listrik yang ada di India dan sekitar 3/4 dari bahan bakar fosil tambang di dalam negeri. Nah, BUMN besar, salah satu BUMN terbesar di India yang memproduksi sebagian besar pasokan di negara ini menggambarkan bahwa pihaknya sedang berada di ambang perang. Jadi separah itu kondisinya untuk bisa memastikan pengiriman yang memadai. Belum lagi ada masalah lain, tarif dasar listriknya juga naik dan di beberapa lokasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,4 rupiah per kilowatt hour atau sekitar 8.400 rupiah per kilowatt hour ya kenaikannya. Nah, dengan situasi seperti ini akhirnya ada setengah kira-kira pembangkit yang dikabarkan telah mempersiapkan pemadaman listrik sampai pasokan batu baranya benar-benar stabil dan harganya jadi lebih murah gitu ya. Sementara pelanggan lainnya di tempat lain kemungkinan bisa diminta untuk membayar listrik lebih tinggi lagi. Selain itu saat ini pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk bisa menghidupkan pembangkit-pembangkit listrik lain yang selama ini menganggur ya. Nah, apa kalau ditanya penyebabnya dari krisis energi ini gitu. Yang pertama ini masalah supply demand. Yang pertama dari sisi demand dulu nih. Dari sisi permintaan khususnya untuk industri di India itu memang sudah melonjak signifikan ya. Karena kan bisnisnya mulai pulih, kemudian pasca gelombang brutal COVID-19 di awal tahun ini sudah mulai kembali dibuka perekonomian. Misalnya ada di salah satu wilayah Gujarat dan Tamil Nadu, konsumsi listriknya itu sudah tumbuh sampai 13,9 sampai 21%. Ini terjadi hanya dalam 3 bulan sampai bulan September kemarin ya. Dan yang kedua dari sisi supply-nya atau pasokannya itu juga menghadapi tantangan karena belakangan ini India menghadapi curah hujan yang tinggi dan ini akhirnya membanjiri tambang-tambang batu bara yang mengakibatkan transportasinya juga terganggu. Dengan demikian pasokan batu bara tidak sebanding kan nih dengan permintaan yang justru semakin meningkat. Akhirnya ya ini yang mendorong kenaikan harga secara tajam bagi pembeli atau batu bara termasuk juga untuk pembangkit listriknya. Apalagi pembelian batu bara di luar negeri kita tahu ini beritanya di mana-mana semakin mahal karena memang harga di dunia atau di internasionalnya sudah melambung tinggi dan untuk mendapatkannya saja selain mahal itu harus rebutan dengan negara lain seperti China yang sekarang juga menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia dan sedang menghadapi krisis energi juga gitu ya. Nah, India sendiri merupakan importir batu bara terbesar kedua di dunia, jadi setelah China, tetapi juga sekaligus menjadi negara dengan cadangan batu bara terbesar keempat di dunia ya. Jadi pastinya berdampak ke negara-negara lainnya juga nih krisis energi yang terjadi di dunia. Seperti apa tanggapan pemerintah India menghadapi hal ini? Meski sedang genting, Kementerian Kelistrikan India ini justru mengatakan ada dampak positifnya nih. Jadi menurut pemerintah India, meningkatnya permintaan listrik tadi sebenarnya adalah pertanda baik atau sinyal positif bagi perekonomian. Karena ini menandakan banyak warga yang semakin mampu untuk membeli alat-alat elektronik sehingga permintaan listriknya naik gitu ya. Nah, menurut Menteri Kelistrikan India, R.K. Singh nih, permintaan ini tidak akan hilang ya permintaan listrik. Bahkan itu malah akan semakin meningkat
meningkat. Dan pemerintah bahkan mencatat ada penambahan 28,2 juta konsumen yang kebanyakan mereka adalah dari kelas menengah ke bawah. Jadi mereka bisa membeli kipas angin, lampu, televisi, dan lain sebagainya ya. Dan Singh sendiri, menterinya ini menolak disebut bahwa India sedang mengalami krisis. Walaupun memang dia mengakui situasinya saat ini sedang ketat aja dan harus diwaspadai. Nah, untuk mengatasinya ini, Singh menegaskan pemerintah India sedang bekerja keras untuk mencegah krisis dengan mengklaim bahwa sejauh ini pihaknya masih bisa memasok jumlah listriknya sesuai dengan permintaan yang semakin tinggi tadi ya. Dan pemerintah India juga bertekad akan membangun lebih banyak lagi pembangkit listrik berbasis batu bara kalau memang diperlukan untuk ketahanan energi di India. Selain itu juga pemerintah menyebut sedang fokus nih mengembangkan green energy ya, alias energi terbarukan yang sedang dikembangkan juga di berbagai negara lain. Tapi saat ini fokusnya itu sedang mengkaji dan mengupayakan bagaimana supaya biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan green energy ini bisa lebih murah, karena memang tenaga surya misalnya ya selama ini hanya tersedia di siang hari kan kita tahu, kemudian harus disimpan untuk disuplai pada malam harinya. Nah, penyimpanannya itu yang masih mahal biayanya, yang pastinya butuh teknologi dan investasi yang besar. Makanya menurut Menteri Kelistrikan India ini, India adalah satu-satunya negara yang sudah mulai menambahkan penyimpanan energinya, mengerjakan green energy dan sudah mempromosikan energi terbarukan ya. Tapi selain masalah pasokan yang tadi katanya akan diatasi oleh pemerintah India, ada masalah lain sebetulnya yang harus diwaspadai oleh pemerintah ketika krisis energi sedang terjadi, yaitu inflasi ya. Seperti apa datanya tren inflasi di India? Nah, ini dia, berdasarkan data dari Trading Economics, tingkat inflasi harga eceran India itu sudah 3 bulan berturut-turut ya. Kita lihat di sini mencatatkan penurunan sampai yang terbaru ada di angka 5,3% secara tahunan atau year on year per Agustus 2021. Dan angka ini berada di bawah ekspektasi pasar, waktu itu ada di 5,6%, sedikit di bawahnya. Dan bulan September sendiri Trading Economics memproyeksi inflasi masih akan turun kembali ke level 4,7%. Itu prediksinya ketika sebelum menghadapi krisis energi gitu ya. Nah, dengan adanya krisis energi yang sedang terjadi, bisa saja nih inflasi di India kembali meningkat seperti yang sudah terjadi di beberapa negara lainnya yang juga mengalami krisis energi. Misalnya di zona Eropa, per September kemarin inflasinya itu ternyata mencapai rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir ya. Ini didorong oleh lagi-lagi lonjakan harga energinya sangat signifikan, dan Presiden Bank Sentral Eropa bahkan menyebut tekanan harga energi ini kemungkinan masih akan bertahan lebih lama lagi dari penyumbang inflasi yang lainnya gitu ya, terutama akibat gangguan dari sisi pasokannya atau rantai pasokannya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kenaikan harga energi ini yang tadi diprediksi masih akan berkepanjangan gitu ya. Setelah kemarin heboh menyentuh level tertinggi sejak 2008, ini batu bara ya di level $280 Amerika Serikat per tonnya. Harga batu bara udah 2 hari terakhir ini ambles dalam 2 hari berturut-turut gitu ya, dan koreksi ini ya terjadi karena investor mulai melakukan aksi ambil untung. Jadi wajar saja nih naiknya udah setinggi ini, sekarang lagi koreksi seperti ini gitu ya. Berdasarkan data definitif pada Kamis kemarin, harga batu bara di pasar ICE Newcastle Australia itu sudah anjlok 4,7%. Bahkan sehari sebelumnya di hari Rabu harga batu bara sudah terjun bebas hampir 16%, tepatnya di 15,71%. Tapi ya tetap saja lihat grafiknya, walaupun udah anjlok dalam 2 hari, selama sepekan saja harga batu bara masih naik ya sekitar 3,64%. Belum lagi kalau kita lihat secara sebulan sudah melesat hingga 26,1%, dan yang paling signifikan pastinya sejak awal tahun sudah meroket sampai 175,11% gitu kan. Dan kenaikan harga gas alam yang lebih tinggi itu menjadi faktor utama lonjakan harga batu bara. Dalam sepekan terakhir kalau dibandingkan dengan batu bara, harga gas alam di Henry Hub Oklahoma Amerika Serikat sudah naik lebih tinggi ya dari batu bara, yaitu 5,67%. Nah, ketika gas alamnya naik tinggi, maka semakin mahal, otomatis batu baranya jadi lebih seksi nih, karena kan mau nggak mau orang memilih yang lebih murah gitu ya, lebih ekonomis. Nah, belum lagi ada permintaan yang jumbo di China yang semakin tidak terbendung juga. Ada kabar terbaru ini di tengah krisis energi yang mendera China, pemerintah China ternyata akhirnya menyerah dan tidak punya pilihan lain untuk melepas stok batu bara Australia yang mereka miliki nih untuk mengatasi kelangkaan energi yang sedang terjadi ya. Dan keputusan ini sempat membuat
membuat shock atau mengejutkan karena ini diambil di tengah hubungan antara Australia dan China yang sedang tegang nih karena Australia meminta China untuk bertanggung jawab ya atas pandemi virus COVID-19. Kita akan nantikan seperti apa dampaknya nanti mungkin ke harga energi dan berkaca dari negara-negara lain tadi ya ada China, India, beberapa negara di Eropa yang sudah mengalami krisis energi. Tentu kita berharap supaya Indonesia bisa mengantisipasinya dampak negatif yang bisa saja menimpa atau berimbas kepada kita atau bahkan lebih baik lagi sebagai eksportir terbesar batu bara gitu ya kita bisa memanfaatkan momentumnya untuk bisa meningkatkan penerimaan negara.